Apa Tuan ingin menemuinya? Tanya Ken seraya terus mengemudi. Tidak. Parkirkan mobil ini, kita masuk lewat pintu lain saja, kata Nicholas. Memangnya untuk apa ia bertemu dengan wanita itu? Untuk mendengarkan semua omong kosongnya lagi. Nicholas rasa itu adalah ide yang buruk. Dengan sigap akhirnya Ken memarkirkan mobil yang ia kemudikan itu lalu mempersilahkan tuannya untuk turun lebih dulu dan berjalan cepat menuju pintu masuk lain agar Chelsea tidak melihat mereka. Dia masih di sana? Tanya Nicholas seraya terus berjalan menjauh dari Chelsea yang entah punya tujuan apa datang ke kantornya. Masih, Tuan. Tampaknya dia sedang menunggu seseorang, jawab Ken yang berjalan tepat di belakang Nicholas. Nicholas menghela napas panjang, kemudian ia terus berjalan hingga akhirnya bisa masuk ke dalam kantor tanpa bertemu dengan wanita gila yang selalu membuatnya emosi. Tanpa mempedulikan kehadiran Chelsea lagi, Nicholas dan Ken kembali menjalani aktivitas mereka. Nicholas sibuk membaca dokumen penting yang membutuhkan tanda tangannya, sementara Ken disibukkan dengan hal rumit yang lain. Ia juga sesekali harus membantu Nicholas jika diperintahkan. Satu-satunya hal yang ada di dalam pikiran Nicholas saat ini adalah, ia harus segera menyelesaikan pekerjaannya lalu pulang ke rumah untuk menemui istrinya lagi. Jika memikirkan kondisi istrinya, Nicholas merasa tidak tenang, apalagi kemunculan Chelsea yang lagi-lagi membuatnya naik darah, membuat pria itu semakin uring-uringan. Ia tak tahu harus melakukan apa dan bagaimana caranya agar Chelsea benar-benar menghilang dari sekitarnya. Sampai waktu makan siang tiba, Nicholas sedikit mengistirahatkan otaknya sebentar. Urusan pekerjaan masih bisa ia tangani, namun persoalan rumah tangganya tidak dapat lepas dari pikirannya. Kata-kata Ken yang juga masih membekas di kepala Nicholas membuat pria itu merasa apa sebaiknya ia harus mencari tahu kebenaran akan pengakuan Chelsea yang mengatakan bahwa bayi yang ia bawa pagi tadi adalah anaknya. Tapi, tidak mungkin, bagaimana bisa hal itu terjadi? Tapi, bagaimana jika hal itu benar? Jika Nicholas tidak mengakui anaknya sendiri, itu sama saja ia lari dari tanggung jawab dan Nicholas tidak mau menjadi ayah yang tidak bertanggung jawab. Bagaimana jika bayi itu benar-benar anakku? Gumam Nicholas tanpa sadar. Di detik selanjutnya, terdengar suara seseorang yang mengetuk pintu ruangan Nicholas. Pria itu sempat terlonjak kaget, namun ia segera memperbaiki raut wajahnya. Terlalu banyak melamun membuat pria itu tidak fokus. Masuk saja, Ken. Untuk apa kau mengetuk pintu? Seru Nicholas dengan sedikit kesal karena diganggu. Namun oknum yang Nicholas duga adalah Ken itu tidak segera masuk ke dalam ruangannya, hanya menunggu sang empu ruangan membukakan pintu. Nicholas terdengar mendecak kesal lalu bangkit dan hendak membuka pintu itu, padahal ini bukanlah tugasnya. Siapa orang yang sangat beruntung selain Amira yang dengan istimewa dibukakan pintu oleh Direktur Utama perusahaan Indo-Oscar ini? Begitu pintu itu terbuka, muncullah sosok wanita yang sama sekali tidak ingin Nicholas lihat lagi selamanya. Pergi dari sini. Hanya kalimat itu yang dapat keluar dari mulut Nicholas saat pertama kali ia menatap mata wanita yang berdiri di depannya dengan senyuman licik hingga membuat Nicholas jijik. Jangan terlalu kasar, Nico. Ini kali pertama kita bertemu setelah sekian lama tidak saling bertukar kabar. Bukankah kamu merindukanku? Tanya Chelsea. Ia berdiri dan tersenyum ke arah Nicholas dengan penuh percaya diri. Kau tidak punya malu. Maki Nicholas dengan emosi yang entah bagaimana sudah kembali memuncak. Chelsea tertawa kecil lalu mengibaskan rambut pirangnya ke belakang. Ia tersenyum, menatap mata Nicholas dengan lekat. Perjalanan untuk sampai ke sini cukup melelahkan dan perlu waktu yang lama untuk sekedar bertemu denganmu, maka dari itu aku tidak membawa Helena untuk ikut bersamaku. Padahal, pertemuan pagi tadi belum cukup untuk melepas rindu antara seorang ayah dan anaknya. Nicholas hanya memandangi wajah Chelsea dalam diam dengan dendam yang sangat kentara.
ia tak bisa menebak di mana wanita ini menempatkan rasa malunya, hingga dengan percaya dirinya ia bisa datang dan sampai menemuinya di kantor bahkan tiba di ruangannya. Cukup, Chelsea. Aku sudah terlalu baik padamu hingga masih bisa bersabar dengan semua omong kosongmu itu. Sekarang aku akan memberimu satu kesempatan lagi, pergi dari sini dan kau akan selamat, aku akan menganggap kau tidak pernah muncul di hadapanku. Nicholas mencoba untuk berbicara dengan kepala dingin dengan Chelsea, mungkin itu akan membuat wanita ini sedikit paham dengan maksudnya. Jangan lakukan itu, jangan meminta aku pergi, setidaknya pikirkan Helena. Dia akan sangat merindukanmu, balas Chelsea, lagi-lagi ia menyebut nama bayi itu. Dia bukan anakku, kau mengerti? Kata Nicholas penuh penekanan. Tentu saja dia anakmu. Kau bahkan belum pernah menggendongnya, bagaimana bisa kau mengatakan bahwa dia bukan anakmu? Seharusnya seorang ayah dan anak punya ikatan yang kuat, benar bukan? Cetus Chelsea. Bagaimana kau bisa masuk ke sini? Seharusnya penjaga tidak bisa membiarkanmu masuk, kau harus keluar dari sini sekarang juga. Sekali lagi Nicholas kembali mengusir Chelsea. Sejujurnya Nicholas tidak membenci bayi yang bernama Helena itu, Nicholas hanya tidak ingin melihat Chelsea yang notabene-nya merupakan ibu dari anak itu. Terlebih lagi, Chelsea terus saja mengatakan bahwa bayi tersebut adalah anaknya. Nicholas merasa risih dengan itu. Penjaga di kantormu ini baik, harusnya kau naikkan gaji mereka karena mereka sudah baik padaku. Chelsea tersenyum kecil, dengan berani terus menatap mata Nicholas yang sudah jelas menatap benci ke arahnya. Aku akan memecat mereka semua karena sudah membiarkanmu masuk, balas Nicholas. Kau sudah banyak berubah, bukan perubahan yang aku sukai tapi kau tetap Nicholas yang aku kenal. Ayah dari anak kita, Helena. Untuk kesekian kalinya, Chelsea lagi-lagi menyebut nama itu. Entah mengapa, rasanya Nicholas sangat tidak nyaman saat mendengar Chelsea menyebut nama itu. Ia tahu bahwa nama itu adalah nama anak Chelsea dan itulah masalahnya. Nicholas tidak ingin berpikir bahwa anak itu benar-benar anaknya, ia tak ingin termakan omong kosong Chelsea yang dapat membuatnya terperangkap lagi. Kemana Ken pergi? Harusnya dia membantuku untuk mengusir wanita gila ini, monolog Nicholas dalam hati. Apa kau tidak ingin mempersilahkan aku masuk? Sepertinya ada banyak hal yang harus kita bicarakan setelah lama tidak bertemu. Chelsea kembali buka suara saat Nicholas tampak diam dan memikirkan sesuatu. Tidak ada tempat untukmu di sini. Kau sebaiknya pergi sendiri sebelum aku mengusirmu dengan cara yang aku yakin tidak akan kau sukai, ancam Nicholas. Chelsea bergerak satu langkah lebih dekat ke arah Nicholas, sementara Nicholas hanya diam dan bergeming di tempatnya. Raut wajah wanita itu tiba-tiba saja berubah, sorot matanya menjadi lebih tajam. Kau tidak perlu repot-repot mengusir aku, Nico. Aku akan pergi sendiri setelah urusanku denganmu selesai, kata Chelsea, kali ini raut wajahnya serius. Nicholas mencemooh. Aku bahkan tidak pernah ingin punya urusan denganmu, tidak usah membuang-buang waktuku yang berharga. Tuan. Suara seseorang menarik atensi Nicholas dan Chelsea, sosok Ken tiba-tiba muncul di tengah-tengah mereka. Ah, akhirnya kau datang, Ken. Aku butuh bantuanmu, tolong bawa wanita ini keluar dari kantorku dan pastikan dia tidak akan kembali lagi ke sini, perintah Nicholas dengan tegas. Untuk beberapa detik, Ken menatap intens ke arah wanita yang sedang berdiri tegak di depan bosnya. Tatapan itu cukup terang-terangan sampai membuat Chelsea menyadari bahwa Ken sedang memperhatikannya. Baik, Tuan. Ken mengangguk. Mari ikut dengan saya, Nona, kata pemuda itu pada Chelsea. Chelsea kembali menoleh ke arah Nicholas yang sedang tidak menatapnya, ia mendengus pelan. Aku akan menunggumu di apartemenku malam ini, jika kau ragu, kau dapat membuktikannya sendiri. Datang dan temui Helena, jika kau takut menemuinya di hadapan keluarga dan istrimu.
Harusnya kau tahu bahwa aku tidak mungkin menggunakan anakku sendiri sebagai alat hanya untuk menarik perhatianmu. Aku melakukan ini semua karena kau memang ayahnya, jelas Chelsea. Tatapan Nicholas jauh lebih tajam sekarang, mengintimidasi Chelsea, namun wanita itu masih tetap berdiri tegak di tempatnya tanpa rasa takut sedikit pun. Aku tidak akan datang ke apartemenmu, untuk apa aku membuktikan hal yang sudah terbukti. Aku yakin dia bukan anakku, dia pasti anak dari hasil hubunganmu dengan mantan suamimu, balas Nicholas. Tanpa mengatakan apapun, Chelsea tiba-tiba memasukkan sebuah kertas ke dalam saku jas yang Nicholas gunakan. Kertas itu berisikan alamat apartemen tempat Chelsea dan anaknya tinggal. Wanita itu sengaja memberikan alamat dalam kertas agar Nicholas tidak kesusahan mencarinya. Chelsea yakin Nicholas akan mendatanginya. Aku akan membuktikan bahwa Helena adalah anakmu, Nico. Dan jangan sampai kamu menyesali semua sikap kasarmu ini padaku. Tunggu saja tanggal mainnya, ujar Chelsea seraya berjalan lebih dulu meninggalkan Nicholas dan Ken yang terpaku. Dia benar-benar datang untuk Anda, Tuan, cicit Ken. Nicholas mengikuti langkah Chelsea yang menjauh dengan sorot matanya. Untuk beberapa saat ia sempat memikirkan tiap kata yang mantan pacarnya itu katakan. Pikiran-pikiran aneh kembali menguasai kepalanya. Dia benar-benar wanita yang licik, Ken. Lalu, apa yang wanita gila itu lakukan, Nona? Kenapa Anda tidak menjambak rambutnya, lalu menendang bokongnya saja? Jika saya jadi Nona, saya tidak akan membiarkan dia lolos. Amira baru saja menceritakan kejadian pagi tadi pada asisten pribadinya, Puput. Sebenarnya Puput tidak mengenal Chelsea sama sekali, namun setelah Amira menceritakannya secara detail tentang bagaimana dan siapa itu Chelsea, Puput akhirnya mengerti dan tahu betapa jahatnya Chelsea saat masih menjadi kekasih Nicholas, suami Amira. Amira sedang curhat, seperti itulah. Dan sebagai asisten yang baik, Puput akan siap dalam situasi apapun, termasuk mendengarkan semua keluh kesah bosnya. Betapa geramnya Puput pada Chelsea saat ia mengetahui wanita itu berani datang ke rumah bosnya dan membuat keributan di pagi hari yang indah. Itu tidak seharusnya terjadi. Puput merasa Amira terlalu baik hingga membiarkan wanita perusak rumah tangga orang itu pergi begitu saja. Puput menyesal karena datang terlambat hari ini, tapi itu bukan salahnya. Semua ini gara-gara Ken, pemuda dingin yang sekaku batu. Entahlah, aku tidak bisa melakukan apa-apa saat wanita itu mengatakan bahwa bayi yang sedang ia gendong tadi adalah anak Nicholas. Lagi-lagi Amira menghela napas panjang, mengingat kejadian itu saja mampu membuatnya kembali lemas. Saya yakin anak yang dia bawa tadi bukan anak Tuan Nicholas, anak itu pasti anak dari hasil pernikahannya dengan suaminya yang hanya ia jadikan alat agar Tuan Nicholas mau melirik ke arahnya lagi. Padahal, semua orang pun tahu bahwa ia adalah pengkhianat dan Tuan Nicholas tidak mungkin tertipu untuk yang kedua kalinya. Nona tenang saja, semuanya pasti akan baik-baik saja, tutur Puput panjang lebar. Ya, Amira pun berharap begitu. Ia masih meyakini bahwa Chelsea hanya berbohong dan memang menjadikan anaknya yang tidak berdosa sebagai alat. Aku juga berharap seperti itu, Puput. Jangan sampai apa yang Chelsea katakan itu benar, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan jika itu terjadi. Chelsea mendesah pelan, ia frustrasi. Seraya mengelus perutnya yang sudah mulai membuncit, Amira kembali teringat akan perkataan Chelsea, setiap kata dari wanita itu terus berputar di kepalanya bagai racun yang terus membunuh jiwanya dari dalam. Tapi Nona, apa wanita itu benar-benar sudah bercerai dari suaminya? Tanya Puput. Dari pengakuan wanita itu, dia memang sempat mengatakan bahwa suaminya sudah meninggalkannya karena suaminya tahu bahwa anak yang sudah ia lahirkan bukan anak mereka, jawab Chelsea. Puput berpikir sebentar, sepertinya masalah ini terlalu rumit. Bukan anak mereka. Jadi bayi itu anak siapa? Tanya Puput, situasi ini membuatnya bingung.
Dia bilang, bayi itu anak Nicholas. Suami Chelsea mengetahui hal itu dan meninggalkannya. Tidak mungkin, bisa-bisanya dia menikah dengan pria lain tapi hamil anak pria yang berbeda. Tidak masuk akal, Nona. Wanita itu tidak bisa dipercaya, celetuk Puput. Ya, aku tahu. Apapun yang terjadi, aku tidak akan memberinya celah sedikit pun untuk masuk ke dalam rumah tanggaku. Amira menatap langit-langit kamarnya dengan tatapan datar. Sudah, sebaiknya memang seperti itu, tamu tidak akan masuk jika tidak dibukakan pintu oleh tuan rumah. Jadi, jika Anda dan Tuan Nicholas bisa terus menjaga hubungan kalian hingga semakin erat, hama-hama seperti Chelsea tidak mungkin bisa mendapatkan tempat di antara kalian, sambung Puput. Amira berpikir sebentar, Puput benar. Dia dan Nicholas hanya perlu mengabaikan Chelsea dan terus mempererat hubungan mereka sampai Chelsea benar-benar menghilang, karena sadar bahwa ia sudah tak bisa berbuat apa-apa untuk merebut Nicholas. Aku terus meyakinkan diriku agar tidak percaya dengan semua perkataan wanita itu, Put. Hanya saja, semua itu terus berputar di kepalaku hingga aku tidak tahu bagaimana cara untuk menghapusnya, selain benar-benar menghilangkan Chelsea dari duniaku dan dunia suamiku. Aku tidak akan tenang jika ia masih menghantui aku, apalagi suamiku, kata Amira. Puput mengangguk paham, ia bisa melihat betapa khawatirnya bosnya itu. Kalau aku, sudah pasti aku bisa menjaga perasaanku dan menjaga hubungan ini terus-menerus. Yang aku cemaskan sekarang adalah suamiku, apa dia juga akan melakukan hal yang sama? Apa dia juga akan menjaga perasaan dan menjaga jantung dari hubungan rumah tangga kami yaitu kepercayaan. Kepercayaanku dan kepercayaan calon anaknya, semoga saja dia bisa mempertahankan semuanya. Amira benar-benar mencurahkan seluruh isi hatinya, ia tak peduli akan di-cap apa oleh Puput, yang ia pedulikan adalah bagaimana cara agar perasaannya bisa lebih lega. Mengobrol, menceritakan semua keluh kesah dan saling bertukar isi kepala mungkin bisa membuat beban yang Amira timbun berkurang dan menjadi sedikit lebih ringan. Lagi pula, hanya Puput yang bisa mendengar Amira bercerita tentang hubungan rumah tangga seperti ini. Bukannya tidak mempercayai orang lain, hanya saja jika ia bercerita pada orang tuanya Nicholas, itu akan terdengar kurang baik dan bisa membuat Tony atau Natasha cemas. Tuan Nicholas sangat menyayangi Anda, Nona muda. Tuan tidak mungkin tega mengkhianati Anda dan calon anak yang ada di kandungan Anda, hanya karena wanita yang dulu pernah menipu dan meninggalkannya. Kedatangan Chelsea dan masalah yang hadir di dalam rumah tangga kalian hanyalah sebuah ujian dalam rumah tangga yang sudah biasa terjadi. Puput tiba-tiba menjadi orang yang bijak dan dewasa, entah apa yang merasukinya, tapi yang ia katakan memang benar. Amira menghela napas panjang, kepalanya mendadak pusing dan semangatnya hilang. Sepertinya pembahasan ini harus segera dihentikan. Sudahlah, Puput. Kita tidak perlu membahasnya lagi, aku sudah jengah dengan wanita itu dan masalah yang ia bawa ke dalam rumah tanggaku. Aku tidak akan memikirkannya lagi karena aku yakin bahwa Nicholas juga tidak akan membiarkan wanita itu merusak apapun. Amira mengatakan itu seraya bangkit dari posisi rebahnya, ia mencoba untuk duduk dan Puput refleks membantunya. Baiklah, Nona. Tapi sebaiknya Nona istirahat saja sekarang, jangan banyak bergerak. Jika Nona kembali merasakan sakit, saya yang akan dimarahi oleh Nyonya, kata Puput namun tetap saja ia bergerak untuk membantu Nona muda itu bangkit. Tidak apa-apa, Put. Aku baik-baik saja, punggungku akan terasa kram jika aku berbaring terus, sepertinya aku butuh udara segar setelah berjam-jam hanya berbaring saja. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda, Nona? Tanya Puput dengan sopan. Bisakah kau membukakan jendela kamar itu untukku? Pinta Amira. Mama Natasha pasti tidak akan memberikan aku turun ke lantai bawah, tapi aku butuh udara baru agar aku bisa merasa lebih segar, lanjutnya. Baiklah, aku akan membukakannya, Nona.
Dengan gerakan cepat Puput langsung bergerak untuk membukakan jendela kamar untuk Amira, hingga membuat angin sepoi yang segar masuk ke dalam kamar itu. Amira memejamkan mata seraya merasakan sensasi segar tersebut. Ia merasa lebih lega setelah kepalanya dipenuhi dengan pikiran-pikiran negatif yang tidak baik untuk dirinya sendiri. "Oh iya, kenapa pagi tadi kamu terlambat, Put?" "Tidak seperti biasanya," tanya Amira pada Puput yang sedang berdiri di sebelahnya. Puput menarik napas panjang lalu menghembuskannya begitu saja. "Semua itu gara-gara Ken, Nona. Dia sangat lama saat bersiap-siap, padahal saya sudah menunggunya lama sekali. Saya bersedia berangkat bersamanya hanya karena saya ingin menghemat tenaga dan biaya, namun akhirnya dia malah membuat saya terlambat," jelas Puput. Ia malah terdengar seperti sedang mengomel. Amira terkekeh pelan, suara Puput terdengar sangat lucu jika mengomel seperti itu. "Tapi menurutku, kamu dan Ken itu cocok. Perbedaan sikap dan sifat kalian yang kontras membuat kalian tampak cocok jika diperhatikan. Kalian bisa saling melengkapi satu sama lain dan rasa bosan tidak akan mudah menghampiri kalian. Hanya saja, aku tidak yakin Ken mau menjalani hubungan denganmu." "Tentu saja Ken mau, dia hanya malu dan saya memang belum berpikir sampai ke sana, Nona. Saya akan fokus ke pekerjaan saya saja dibanding dengan drama percintaan." Puput mengelak. "Kalau Ken memang mau, kenapa dia terus saja bersikap cuek padamu? Bahkan tampaknya dia terlihat tidak tertarik, apa aku benar?" tanya Amira lagi. Ia hanya ingin menggoda asisten pribadinya itu dan melihat reaksinya. Dengan spontan Puput mengangguk. "Iya, Nona benar. Tapi, saya rasa sebenarnya Ken menyukai saya, tapi dia tidak ingin menunjukkannya di depan orang lain bahkan di depan saya sendiri." Lagi-lagi Amira terkekeh saat mendengar jawaban Puput. Asistennya ini terlalu polos dan sangat percaya diri hingga membuatnya gemas. "Kalau Ken benar-benar menyukaimu, lantas bagaimana denganmu? Apa kamu juga menyukainya?" tanya Amira. Amira melirik sebentar ke arah Puput. Tatapan wanita itu kosong, ia tampak seperti sedang melamun. "Ken terlihat biasa saja, Nona. Aku tidak begitu tertarik, apalagi dengan sikapnya yang sangat cuek dan kaku. Bagaimana mungkin ada wanita yang suka dengannya jika dia terus seperti itu," jelas Puput. "Tapi setauku tipe pemuda yang seperti itu mampu menarik perhatian para gadis, karena mereka sulit didapatkan dan para gadis suka dengan tantangan. Apa kamu juga termasuk salah satu dari gadis yang suka tantangan itu?" Amira terus saja menggoda Puput. Ia ingin tahu apakah Puput juga menyukai asisten pribadi suaminya itu. Puput mengangguk. "Iya, saya suka tantangan," katanya. "Jadi kamu juga menyukai Ken?" "Tidak, Nona." "Tidak," balas Puput dengan gugup. Ia terbata-bata saat menjawab. Amira memberi kode pada Puput dengan tangannya untuk meminta gadis itu duduk di sebelahnya. Dengan ragu akhirnya Puput ikut duduk bersama wanita yang ia panggil dengan sebutan Nona muda itu. "Kalau kamu menyukai seseorang, kamu seharusnya memperlihatkan itu padanya. Laki-laki itu sangat mudah ditebak, berbeda dengan perempuan yang sangat pandai menutupi perasaannya. Mungkin saja Ken menyukaimu, namun karena kamu tidak memberikan respon yang baik padanya, dia malah berpikir untuk menjauh darimu." Amira mencoba memberikan sedikit petuah pada Puput. Kisah cinta masa muda memang sangat seru dan menegangkan. Mendengarkan Puput bercerita seperti ini membuat Amira merasa remaja kembali. Sikapnya benar-benar sangat tidak menggambarkan bahwa dia menyukai saya, Nona. "Saya merasa Ken menyukai saya tapi dia terlalu cuek dan kaku, membuat saya merasa bahwa saya kurang menarik di matanya," balas Puput. "Kenapa kamu berkata seperti itu? Selama ini kamu sangat percaya diri, kenapa sekarang tiba-tiba kamu tampak frustrasi?" "Sejujurnya saya tidak yakin Ken menyukai saya, mungkin saya yang terlalu percaya diri.